Yang kami hormati Ustaz Dian dan Wijaya, selamat datang di musola kami ya. Ustaz yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu jemaah ya, Masjid Taklim Al-Khairiyah. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga baru saja kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Insyaallah sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Dan yang lagi juga selalu kepada dia, insyaallah kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anggota Masjid Taklim Al-Khairiyah, pada pagi ini biasa kita meneruskan pelajaran kita membaca Al-Quran, belajar tajwid, membaca huruf dan makna daripada Al-Quran tersebut. Untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan suara Al-Fatihah. Bila teratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa zurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada salat subuh ini kembali kita bisa bersama-sama yang melanjutkan majelis ta'lim kita, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Tahsinul qira'ah. Tahsin itu memperbaiki, memperbagus. Tahsin. Tahsinul qira'ah. Mengapa penting bagi kita untuk tahsinul qira'ah ini, untuk memperbaiki bacaan kitab suci Al-Quran kita? Karena setiap dari bacaan kita itu memiliki makna, ya, memiliki arti apa yang kita baca dari kitab suci Al-Quran. Maka kalau bacaan kita itu tidak sesuai dengan tuntunan, dengan kaedah-kaedah dari ilmu tajwid, bisa jadi artinya itu berubah. Bisa jadi maknanya itu tidak apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Contoh misalkan, ketika kita membaca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, H kecil dan Ain di situ. Tapi kita baca Alham pakai H besar, jauh artinya, sangat jauh artinya. Nah, itu pentingnya bagi kita untuk memperbaiki bacaan. Minimal lah, walaupun tidak 100% seperti apa itu para ahli-ahli qiraat itu, minimal kita itu ya menghindari kesalahan, minimal. Kira-kira kalau ada poinnya, kalau di zaman Nabi dulu para sahabat membaca itu 100 nilai. Kalau kita minimal 70, 60 jadilah. Jangan sampai tidak ganti nilai sama sekali. Itu makanya penting kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita lanjutkan kemarin sampai ke ayat berapa? Ayat
Ya, wa qalu lan tamassana nar, ya. Ya. Ayat ke-80 ya. Ya. Ya, silakan kita perhatikan Pak, sebagaimana kita biasa belajar ya. Kami baca dulu, silakan diperhatikan yang panjang, yang pendek, yang dengung ya. Nah, silakan diperhatikan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taqulun فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Tiga ayat baik dulu ya. Boleh kita perhatikan lagi ayat yang ke-70. Wa qalu lan panjang dulu panjangnya. Enggak usah kita jelaskan lagi, itu sering kita jelaskan. Apa itu hukum? Ya. Nggak perlu kita jelaskan. Karena sering itu kita ini bahas. Kalau motobi alim itu panjang dua harakat. Ya, kaidahnya fathah. Fathah bertemu dengan alif. Qa itu tandanya fathah. Setelah qa itu ada alifnya. Lu itu motobi waw ya. Panjang juga dua harakat. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Lan tamassanan nar. Lan itu ikhfa hakiki. Ikhfa itu samar, artinya samar. Yang disamarkan itu apa? Nun matinya disamarkan kepada huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya? Ta. Jadi nun matinya itu disamarkan ke huruf ta. Jadi cara bacanya lan tamas. Jangan dibaca lan. Kalau lan itu bukan ikhfa namanya. Ya, karena nunnya jelas kita baca lan. Nah, itu dibaca jelas nunnya. Walaupun kita dengungkan. Contoh misalnya. Wa qalu lan tamas. Nah, itu memang didengungkan, tetapi nunnya diizharkan, dijelaskan. Nah, sedangkan itu ikhfa. Ikhfa itu samar plus dengung ya. Ya, itu ikhfa. Wa qalu lan tamassanan. Nah, itu ya. Bunyinya bukan bunyi bukan, tapi nah ya.
Itu ikhfa hakiki. Ikhfa itu setiap nun mati seperti ini Pak ya. Ini nun mati ataupun tanwin. Tanwin itu berbaris dua di bawah ya, berbaris dua di atas, berbaris dua di depan. Bertemu dengan huruf yang 15. Ya, salah satunya huruf tain. Ya, ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar plus dengung, itu ikhfa ya. Ya, cara kita melafalkan. Jadi nun mati atau tanwin. Nah, jadi kalau dia bukan nun mati berarti tak ada tanwin. Kalau tanwin bertemu dengan ta ya atau yang lain huruf 15. Huruf 15 itu ada yang hafal. Ya, ta, sa, dal, urutan baik biar mudah. Ta, sa, ja, da, za, za, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, ko, ka. 15 huruf. Nah, ya. Mudah hafalnya. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah dihafal itu harus dihafal. Nah jadi kalau nun mati bertemu dengan yang huruf 15 tadi salah satunya. Nah huruf ta itu termasuk ya. Maka kita baca ya. Nama sanan naru. Ya. Nun, setiap nun tasdid ya, sering kita bahas. Setiap nun tasdid maka harus dibaca umum ya, gunna musyaddada namanya. Ya. Walaupun tidak hafal namanya tidak apa-apa ya, tapi prakteknya harus ya, prakteknya. Jadi bacanya wa qalu lan tamassanan ya, nan dilamu ke nan, nah, itu harus lama aja, minimal 2 harakat minimal. Illa panjang ya, illa lanya yang panjang, yang bukan ilnya yang panjang tapi lanya. Illa minimal 4 harakat minimal ya, 4 harakat maksimalnya 5 ya, jangan lebih 5 ya. Illa ayya, apa hukum illa itu? Mad jaiz munfasil. Nah dia mad jaiz munfasil itu setiap mad tabi'i ya, mad tabi'i alif ini ya, la-nya mad tabi'i alif, dia bertemu dengan hamzah di depannya itu ya. Nah, bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat ya. Mad tabi'i dengan hamzah itu terpisah maksud, bukan dalam satu kata, bukan dalam satu kalimat, tapi 2 kalimat. Illa itu kata tersendiri, ayya itu kata tersendiri. Ya, maka dibaca panjang ya. Dimohon. Yang belajar teorinya yaitu tadi teori. Yang tidak nak belajar teorinya boleh, tapi benar bacanya ya, prakteknya. Nah, teorinya apa? Teorinya tadi, kaidahnya tadi setiap mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat atau 2 kata ya, maka dibaca panjang 4 atau 5. Nama hukumnya mad jaiz munfasil. Nah, teorinya itu teori namanya, teori kaidahnya. Nah, tapi untuk prakteknya harus setiap kita ini wajib membacanya dengan benar ya. Kalau teori tadi fardu kifayah ya. Insya Allah di Palembang ini banyak ahli qiraat. Kita sudah terampuni kalau dosa-dosa ya. Iya, oleh ahli qiraat yang lain ya. Karena kita bersyukur ya. Adanya ulama itu bersyukur karena dia bisa mengeneralisir dosa-dosa kita ya. Nah, kalau kita tidak tahu hukum sesuatu yang hukumnya fardu kifayah, maka terampunkan dosa kita. Nah, tapi praktek bacanya tadi wajib ain. Setiap kita harus bisa membacanya seperti itu ya.
panjang 5 harokat ya, panjang illa panjang 5 harokat. Majais munfasil. Ayya panjang 2 harokat ya. Mam ma'dudah. Mam itu apa hukumnya itu? Idgham bi guna ya, idgham bi guna. Karena di situ ada tanwin atau fathatain, lebih detailnya fathatain. Tanwin boleh sekali nyebut tanwin. Tanwin itu berarti fathatain, kasrotain, dhammatain ya. Di sini fathatain. Nah, jadi setiap nun mati atau fathatain. Fathatain itu seperti tanda mim itu. Ya, tanwin itu. Nah, bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau nun mati atau tanda tanwin tadi bertemu dengan huruf mim, maka idgham bi guna. Idgham itu artinya masuk, Pak. Ya, melebur atau ya. Ya, melebur dengan dengung. Mam harus kita lama ke baca. Udah. Kita belajar makhrajul huruf ya, dikit-dikit. Di sini ada ain sukun. Ain sukun, ain mati ya. Setiap huruf ain sifatnya ain itu apa itu? Tawassut kalau tidak salah. Tawassut sifat. Tawassut itu tidak syiddah tapi dia pertengahan. Tawassut itu pertengahan. Contoh misalnya itu ngalir ke sini ya. Ya, bukan syiddah. Kalau syiddah itu contohnya hamzah. Misalnya tak misalkan. Dia syiddah itu terhenti baik suara maupun napas. Tak kulun misalkan ya. Atau mu'minun. Itu kan suara yang terhenti, udara yang kita ucapkan pun terhenti. Itu namanya syiddah. Syiddah itu kuat. Mu'minun. Kalau di sini hamzah, jadi dia ngalir. Ma'dudah. Jangan kita baca ma, tapi ma'dudah. Ain. Ma'dudah. Dan boleh kita baca panjang damnya itu. Ma'dudah. Itu baca pendek. Jadi praktek bacanya seperti ini kurang lebih. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan boleh kita dudah. Jangan ya, tapi dipendek ya. Ma'dudah. Karena setiap ta marbuto namanya. Ta marbuto itu apa? Yang bulat ini Pak, seperti ini. Ya, marbuto itu kan sambung. Ya, yang tersambung itu ujung ke ujung ini. Itu tersambung. Nah, setiap ta marbuto ini di akhir kalimat terserah tandanya apa baik. Kasrotain, fathatain, dhammatain, tanda depan, tanda bawah, tanda atas, ya, tanda mati, terserah tanda. Kalau dia di akhir bacaan kita maka berubah menjadi huruf H besar. Ya, H besar ya. Jadi bacanya ma'dudah. Bukan dudak ya, ma'dudah ya. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Qul attakhadtum. Setiap tanda tasydid ya, setiap tanda tasydid kita tekan kecuali huruf nun dan mim ya. Setiap tanda tasydid apapun itu kita tekan karena syiddah itu tadi kuat. Attakhad, jangan kita baca attakhaz. Ya, seperti itu gitu Pak ya. Nah, jadi kalau kita bacanya illa, harus kita baca illa. Ya. Illa, jangan kita baca ila. Tapi illa ditekan dulu ya. Setiap ada tanda atau sabdu ya, tanda sabdu, tanda tasydid. Qul attakhadtum. Ya. Ya.
Tum itu mim mati ya. Ya, mim mati bertemu dengan ain. Tidak boleh kita baca dengung, tetapi harus izhar syafawi. Izhar ya, harus izhar. Izhar itu jelas ya, arti izhar. Jadi kalau kita praktik bacanya seperti ini Bu, kira-kira. Qul attakhadtum jangan kita baca qul attakhadtum tidak boleh. Tidak boleh, tapi indallah ya. Indallah ya. Ya tidak berdengung ya. Izhar itu tanpa dengung atau jelas, tegas ya. Indallahi. Nah, kita ketemu dengan nun dan dal. Ikhfa hakiki ya, sama dengan lan sama ya. Indallahi. Kita ikhfakan ya. Ikhfa itu sama jelas dan indallahi. Dallah ya, dallah itu lafzul jalalah ya, tafkhim. Tafkhim itu tebal. Setiap lafzul jalalah, maksudnya huruf Allah ya, setiap kalimat Allah sebelumnya berbaris fathah. Nah, itu kan huruf dalnya berbaris fathah. Atau dhamma tanda depan. Ya. Maka kita baca tebal ya. Jadi kalau praktek bacanya Allah. Jadi kalau dia baca daulah itu tipis, tidak boleh, tapi harus tebal. Indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdan. Itu ikhfa. Ikhfa itu bukan hanya nun mati tapi tanwin juga ya. Tanwin juga ya. Tanwin. Ini ada fathatain bertemu dengan huruf fa. Ya. Ahdan falan yukhlifallahu. Falan itu idgham bi'una ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya harus kita baca idgham. Idgham bi'una. Idgham bi'una itu apa Pak Ibu? Idgham bi'una. Ya. Nun, waw, ya atau terserah, terbalik-balik apa boleh. Nun, mim, waw, ya boleh. Nah, 4 huruf itu ya. Kalau dia nun mati seperti ini ya. Atau tanda tanwin. Ya, tanwin itu fathatain tadi ya, kasratain atau fatain. Bertemu dengan salah satu dari huruf 4 tadi. Nun, mim, waw, ya. Nah, ini bertemu dengan huruf ya. Maka kita baca dengung. Idgham bi'una, melebur artinya. Yang dileburkan itu nunnya. Melebur kepada huruf ya. Jadi kalau kita praktek bacanya falai, jangan kita baca falan, tapi falai yukhlifallah, harus berdengung. Kalau dia hanya sekadar baca falai yukhlifallah itu belum berdengung ya. Dilam ke ya. Falai yukhlifallahu 'ahdahu. Panjang ya. Dahu 6 harakat. Ya, hu-nya panjang 6 harakat. Ya, panjang 6 harakat. Apa orang hukum itu? Ada yang tahu? Hu matsilat tawila. Ngapa disebut matsilat tawila di situ?
Ya, tanda pedang itu bukan patokan. Tapi tidak apa-apa, sudah benar tadi mat sila tawilah. Nah, ngapa disebut mat sila tawilah? Karena pertama ya penjelasan. Di situ ada huruf ha dhamir. Yang pertama ya. Nah, ha dhamir seperti itu. Yang kedua, tidak didahului oleh huruf yang sukun atau huruf mati. Artinya ha dhamir itu tidak didahului. Sebelumnya itu bukan huruf dalnya itu bukan huruf mati ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia bertemu dengan hamzah atau alif. Tapi alif itu tidak menerima tanda. Hamzah ya. Ya. Mana hamzahnya? A-nya itu, am-nya itu, a. Ya, itu ada huruf hamzah ya. Nah, dia bertemu. Jadi 3 syarat mat sila tawilah. Yang pertama dia ha dhamir. Yang kedua tidak didahului oleh huruf sukun. Nah, yang ketiga dia bertemu dengan hamzah. Maka dibaca panjang 6 harokat. Masilah tawilah. Nah, untuk gampangnya ya ada tanda pedang di atas tadi. Nah, itu untuk gampang. Ya. Ada bu. Tapi itu bukan penjelasannya, tanda pedang itu bukan, hanya sekadar tanda saja. Ahdahu an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mungkin kita giliran dulu. Satu ayat baik dulu Bu ya. Kalau kaget mungkin ada yang ini ya. Ada kegiatan ini gitu. Kejar waktu itu. Boleh kita praktek baca satu ayat dulu. Satu ayat dulu selesai kita baca, nanti boleh kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Berkaitan dengan ilmu tajwid. Ya, silakan Pak Haji giliran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma'dudah. Ulang lagi katanya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhidhtum indallahi am ahdan falan yuhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Panjang hapus wajib. Qul attakhaz bukan it tapi qul attakhaztum indallahi dan falay ya. Falay diulang kita satu ayat dulu ya. Wa qalu lan tamassan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi am ahdan falan yuhlifallahu ahdahu an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, kita ini lanjut dulu Kak. Satu ayat dulu kita. Iya. Agak tak tergilir kan ibu-ibu kan nak ini dia ada ganggu pagi-pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون. Ya benar, berhenti situ boleh. Ulang falai lagi. Falai yukhlif. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya. Halanganlah bagus, coba kho-nya Kak. Ul at-takhad jangan takhas, tapi ul at-takhad. Aduh kotor ya kho. Nah, coba kita ulang di situ. قل أتخذ. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Ul at-takhadtum takhah. Nah, itu kalau bunyinya jadi seperti itulah kira-kira. Qul attakhadtum. Nah, jadi kalau kita baca qul attakhadtum tahadtum, nah itu seorang jadi ha. Ya. Kurang ya. Tidak bisa kering gitu, harus basah dan bisa nyebutnya. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu Nah, itu ya. Oke, lanjutkan Pak, silakan Pak. Kita lanjutkan dulu. Illa panjang illa wa qalu lan tamassana kita ulang dari illa ayyamam ma'dudah illa ya. Wir dulu. Lanjutkan Pak. Pak Haji, silakan. Satu ayat dulu Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdahu
أن تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya. صدق الله العظيم. Mungkin ini Pak Haji tadi yang ahdan fala, coba ahdan dan bunyi dan bukan ahdan. Ya, ahdan falai. Bukan dan tapi jadi bunyi. Ya. Iya, silakan. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله. Ya, kira-kira seperti itu ya. Falayyuk ya. Ahdan falayyukhlifallah. Ulang lagi. Falayyukhlifallah. Ya, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya. صدق الله. Ayo Pak Haji, kita lanjutkan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا Ayya. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Kalau ainnya agak dalam lagi bisa Pak. Ya. Atau ayyaman ma'dudat. Ya. Ayya yang pertama. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudah. Haji itu masih mak, tapi ma'dud bisa dalam. Karena ya lah bagus bahasa Pak Haji itu mas, tinggal koreksi itu Pak, ain itu kan. Halangan lah bagus kan. Kepalangan lah bagus. Ya. 'Alallahi ma la ta'lamun. Coba bedakan suara, bedakan makhrajul hurufnya. Ayyaman ma'dudah dengan kalimat ayyaman ma'dudah. Nah, beda ya kan? Yang pertama tadi pakai ain, yang kedua dia pakai hamzah. Contoh yang ujung ayatnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu salah. Ta'lamun dia pakai hamzah. Yang benar seperti ini. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya.
ta'lamun. Itu makhrajul huruf. ولن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Kira-kira kurang lebih seperti itu Pak. Tinggal dirukinkan. VM. Nama pisang. Boleh Ibu, silakan Bu, kita lanjutkan baca Bu. Bu, nah. Bawa. Nah. Iya. Adiknya. Nah, dibentukkan ya benar ya. Lupa. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده Falai yukhlifallah. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya, bagus Bu. Tinggal sikok dikit Bu, dikit Pak ya. Ul atta, jangan takhaz, tapi kho. Ul atta kho. Ya, takhaztum. Ya. Ya. Nah, setiap ada huruf-huruf tertentu yang dia bunyi O. O ya. Nah, setiap dia berbaris fathah bunyi O. Contoh, ro, bukan ra, tapi ro. Nah, so, bukan sa, so, O bunyi. Nah, karena itu huruf-huruf, salah satunya itu huruf isti'la salah satu. Kemudian ada juga huruf kho, bunyinya O bunyi kho, bukan kha. Nah, jadi kalau dia nggak dipraktekkan dalam baca, ya, qul takhaz, bukan takhaz, tapi qul takhaztum takhaz khaz. Nah, kira-kira seperti itu dipraktekkan. Ya. Ada memang yang banyak itu yang sering kami dengar itu wong kami. Kalau daerah kami itu memang dia nyebut kho itu baca kha. Padahal itulah. Padahal baca itu ya. Ya. Kalau di dusun kami Bu memang mayoritas kebanyakan seperti itu. Kalau dia membaca doa itu kedengarannya kha-nya itu bukan kha, bukan kho, tapi kha. Ya. Ro-nya ra dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil bukan rabbil. Kalau gitu ro ya. Dia ra. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau dia baca doa jelas. Tapi kalau dia baca Quran Pak, ini dia bisa ya. Ya makai turut kita dia tu makai ikro, kita makai turutan. Iya. Tidak kenal. Ya, takho, kho. Ya, punya kho. Kalau makai Itu turut bagus itu. kenal. Boleh Bu lanjutkan dulu Bu. Ya. Ya, lanjutkan. Sanan
taqulun, boleh berhenti di situ. Ngulangnya boleh di situ. Ahdahu am taqulun. Ta'lam. Salah lagi. Ulang lagi ya. Ya, ya. Koreksi PR sih kok. Kho-nya kurang kotor ya. Qul attakhadh. Falan yukhlifallah. Kedengaran dia. Falan yukhlifallah salah tapi falan yukhlifallahu ahdahu. Itu. Boleh lanjutkan dulu, Bu? Ya, enggak apa-apa sambil ini, Pak. Ya. Sambil ini gitu. Makan. Qul attakhadh. Ya, ta'lamu. Bergulir wae, Bu ya. Dikit-dikit insyaallah bisa. Tinggal lagi yang tadi. Qul attakhadh nah itu ya. Attakhadh. Di apa namanya? Tasdidkan dulu. Tasdid itu di dulu. Ya. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallah. Nah itu Bu ya. Setiap ada tanda tasdid itu kita tekan dulu. Boleh Bu lanjutkan Bu.
Itu sudah ini ta'lamun ya. Kira-kira apa ya? Menjiwa untuk mampu-mampu itulah doa ya. Tinggal masaknya Pak. Ta'lamun. Nah, bisa. Tinggal dilatih terus. Cara melatihnya sebutkan hurufnya satu-satu. Ai au ta. Ya. Cara melatih ini. Cara melatih huruf-huruf itu. Ai au. Jangan juga terlalu apa ya? Berlebihan. Contoh kan sampai sininya ini narik. Jangan kayak itu. Biasa. Ai au. Yang bergerak itu cukup di sini. Ai au. Memang kalau ada yang tahap-tahap latihan ada. Kami kan ngajar di Masjid Al Ihsan nih, setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 malam ya. Jadi latihan nyebut ain itu sampai agak sampai bibirnya narik ya. Karena memang dia ini kan apa namanya itu pengen memposisikan ini tadi ya. Untuk latihan tidak apa-apa, ya. Tapi setelah biasa jangan lagi ya. Masa gitu ngaji. Anallahi ma la ta'lamun ya. Berlebihan ya. Boleh untuk latihan tidak apa-apa untuk latihan. Tapi kalau kita sudah biasa jangan lagi ai au ta. Itu biasa ta ya. Nah, itu Bu ya. Mesti perlu dilatih terus. Nah, untuk teori memang kalau kita pengen belajar teori tadi harus dihafal ya. Kalau tidak dihafal susah memang ya. Nah, untuk prakteknya setiap kita harus bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwid ya. Untuk praktek membaca. Nah, mungkin itu loh. Kalau ada yang ingin diskusikan silakan. Ada yang ditanya tentang ini dulu, tapi jangan yang lain-lain dulu ya. Tentang ilmu tajwid dulu gitu. Ya. Yang ini Pak Ustaz, yang makdudah tadi ini kan ada antara dua, ada makdudat, ada makdudah. Yang mana yang perlu yang ini? Perlu jelas kayaknya. Ya. Oke, ini Pak, tentang kalimat ayyamam ma'dudat. Ada yang baca ayyam ma'dudat ya. Kalau ada yang baca ayyam ma'dudat salah ya. Salah ya. Tegas kita ngomong salah Mbak. Karena di situ ada kalimat ta marbuto. Ta marbuto itu ta yang bulat itu. Ya. Ya. Ta bulat itu. Marbuto itu artinya tersambung ya. Robit tersambung. Tersambung tuh ujung ke ujung nyambung jadi bulat dia. Nah, itu marbuto. Jadi setiap ta bulat itu di akhir bacaan kita atau di akhir ayatnya, nah, apapun tandanya, terserah anak tanda bawah, tanda depan, tanda atas, tanwin ya, terserah tanda apa baik. Yang penting kalau dia ta bulat barobah menjadi huruf H. Nah, H sukun. Asal kita berhenti. Di ta yang bulat ya. Ma'dudah. Nah, kalau kita wasol maka berubah hukumnya. Tangkul berubah menjadi ikhfa ya. Contoh kalau kita wasolkan ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan qul attakhadhtum. Kalau kita jadi ma'dudatan qul attakhadh, dihidupkan lagi huruf ta. Huruf ta-nya dihidupkan sesuai dengan tanda. Ya, kalau dia wasol. Wasol itu lanjut artinya nyambung. Wasol. Ya. Kalau dia berhenti disukunkan, berubah menjadi H sukun. Qaf lam itu diutamakan berhenti. Ya, kalau qaf lam al-waqful aula berhenti lebih utama ya. Iya. Kalau dia wasol jadi ta ya, dan dihidupkan sesuai dengan tandanya.
Kalau dia wakaf itu berhenti ya. Nah, berubah menjadi huruf H. Dimanapun kita bertemu itu Pak ya, tabulannya bukan hanya di sini. Nah, dimanapun. Contoh misalnya pada kalimat wa yaumal qiyamati misalkan, dia tabulat T-nya itu berubah menjadi wa yaumal qiyamah. Yang ini lah, ashabul jannah. Nah ya, pada kalimat ashabul jannah, nah ya, itu tamat buta juga. Coba kita belajar teori dulu, sikok bayang. Hari ini sikok kita harus dapat ya. Tentang idgham bihuna. Idgham bihuna. Idgham itu artinya melebur atau masuk ya. Bihuna dengan dengung. Nah, artinya melebur dengan dengung. Nah, apabila ada nun mati, ini yang pertama, syarat yang pertama, nun mati. Atau kalau bukan nun mati, tanwin. Berarti kalau dia bukan nun mati harus ada tanwin. Nah, tanwin itu tando bukan huruf ya. Terserah huruf apa, yang penting tandonya tanwin itu apa? Ya, tando dua, baik di atas, di bawah, di depan ya. Iya, tanwin. Bertemu dengan huruf yang 4. Bertemu dengan huruf yang 4. Apa huruf 4 itu? Ya, kamu tadi Pak? Nah, itulah mim nun waw ya. Itulah hurufnya 4 ya. Walaupun tidak berurutan nyebutnya boleh. Yang penting cepat hafal. Mim nun waw ya. Jadi kalau ada nun mati atau huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tadi. Bertemu dengan huruf nun, bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf waw atau ya, maka harus kita baca dengung. Idgham bihun. Contoh, kita ambil contohnya. Ayat yang ke-71 tadi ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi. Nah, yang mana di situ kalimat idgham bihun? Nah, pada kalimat tahu ngapa disebut di situ idgham bihuna? Tanwin bertemu dengan huruf waw. Kan tahnya itu kan fathatai. Nah, bertemu dengan huruf waw. Itulah yang disebut dengan idgham bihuna. Jadi yang diidghamkan itu tanwinnya. Ya, bertemu dengan huruf waw. Waw itu walaupun tidak memiliki tanda tasydid atau sabdu tetap harus dibaca dengung ya. Ya, walaupun tidak kasih tanda sabdunya. Ya. Jadi kita bacanya seperti ini. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi. Tahu harus seperti itu. Nah, harus dilamukan dulu. Ya, didengungkan. Itu dulu untuk pemahaman awal. Kalau kita belajar nanti lebih lanjut ya, idghamnya di situ tidak sempurna karena idgham nakis. Nah, kaget tapi dia terlalu jauh. Kaget lupa pula kagian tadi. Yang penting tadi, apa tadi Pak? Nun mati. Kalau bukan nun mati berarti huruf yang berharakat tanwin. Nah, bertemu dengan 4 huruf. Waw, mim, nun, ya. Terserah ya, bolak-balik dapat. Yang penting 4 huruf tadi. Yang penting 4 huruf. Waw, nun, misalnya kita balik-balik ya. Mim, ya, boleh. Atau ya, waw, mim, nun, boleh. Ada tasdid ataupun tidak, 4 huruf ini tetap harus dibaca dengung. Idgham bihuna. Jadi dimanapun Bapak Ibu ketemu dengan kaidah itu harus dibaca dengung. Harus dibaca dengung.
Kalau dia bacanya misalkan bala man kasaba sayyi'atan wa ahad, itu salah. Ya. Wa sayyi'atan wa ahatat bi. Nah, itu baru melebur baik dia, tapi belum dengung. Ya. Harus dilamu ke. Man itu izhar kan. Halaman izhar. Ikhfa. Ya. Ketemu kaf tadi. Ya, bertemu lengkap. Boleh ibu-ibu. Nah, siapa yang bisa ngulang idgham bi guna tadi? Siko itu tidak apa-apa, yang penting hafal dulu. Siapa ibu bisa ulang idgham bi guna tadi apa? Apa hurufnya? Bukan, kaidahnya tadi apa? Apa tadi kaidah? Kaidahnya tanwin ketemu terus wala masih dibaca dengung. Tanwin. Belum lengkap, melanjutkan lengkap lagi apa? Ya non mati tanwin ketemu huruf 4 tadi. Ya, bertemu dengan huruf 4 tadi ya. Ya. Apa huruf 4 tadi apa? Non ya mim waw. Ah ya. Nun mati atau ya, ya. Tanwin. Atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tadi. Maka dibaca idgham bi guna ya. Penjelasannya walaupun tidak seperti itu tidak apa-apa. Contoh, harus dibaca idgham bi guna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf misalnya. Boleh, bahasanya boleh. Yang penting pemahaman itu. Atau nun mati dan tanwin harus dibaca idgham bi guna apabila dia bertemu dengan 4 huruf tadi. Boleh juga bahasa seperti itu boleh. Bahasanya tidak baku seperti tadi maksudnya. Yang penting pemahamannya itu yang penting. Lebur dan mendengung. Ya, melebur dan mendengung. Tapi 4 huruf tadi ingat ya. Ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf harus dibaca idgham bi guna. 4 huruf itu apa? Apa 4 huruf tadi? Ya, ya boleh balik-balik tidak apa-apa. Yang penting pemahaman yang penting itu ya. Pemahaman. Kalau kita paham bahasanya nak seperti apa boleh ya. Bahasanya itu serah bahasa macam mana boleh. Yang penting paham. Contoh seperti tadi ya balik-balik ya. Harus dibaca idgham bi guna apabila nun mati dan tanwin atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Boleh seperti itu ya. Nah, atau bahasanya nun mati dan nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf harus dibaca idgham bi guna. 4 huruf tersebut wa mim nun wa. Ya. Boleh. Bahasanya artinya tidak baku ya. Bahasanya yang penting paham. Yang penting paham. Itu teorinya, kaidahnya. Jadi kalau kita bacanya harus dibaca dengan 4 huruf itu ya. Coba Pak, kita ini pahami lagi kalimat dengan biguna tadi. Nah, ada apa-apa ini kita bukan melangkah bacaan tapi untuk memahamkan ini dengan biguna tadi. Ayat ke-73. Ketemu Pak ya? Ayat 73. Kalimatnya apa? Nah, id akhadna mitsaqa bani ya. Ini yang dibaca pas salat subuh tadi ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Ini dibaca kita salat subuh tadi. Oke, ayat 73. Ketemu Pak ya? 8, mohon maaf 88 ya. Mohon maaf 83 ya, 83 bukan 7 ya. 8. Iya, 8. Ketemu Pak ya? Di bawah yang kita baca tadi? Iya. Dibaca yang di bawahnya tadi. Iya, berikutnya. Ya. Di sana itu juga. Ya, wa id akhadna mitsaqa bani ya. Oke. Nah, oke. Nah, kami baca dan sebutkan idgham bi guna yang kita pelajari tadi ya.
Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba. Pada kalimat itu yang mana idgham bi guna? Kalimat ihsanau. Itu ya. Ngapa di situ disebut idgham bi guna? Tanwin bertemu dengan waw. Ya, tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka harus kita baca idgham bi guna. Lagi, kita lanjutkan lagi. Aduh, masih banyak itu. Kita lanjutkan lagi. Kami yang baca, ibu-ibu perhatikan yang mana Pak idgham bi guna. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة حسنا وأقيموا. Itulah idgham bi guna ya. Sama ya, hampir sama dengan tadi ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Lanjut lagi. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Kami ulang lagi ya. Ada di situ. Qalilan. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Yang mana itu? Tanwin ketemu mim. Qalilan. Itu. Qalilan. Ngapa di situ disebut idgham bi guna? Karena Tanwin ketemu mim. ketemu ya. Ya, dibaca ya. Berarti paham berarti ya. Paham seperti itu ya. Nah, tinggal lagi dipraktekkan tapi ya, bukan teori baik. Jadi kita baca dulu. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kalau kalimat wa antum mu'ridun. Tum apa itu termasuk idgham bi guna enggak? Bukan ya. Tapi dengung juga ini. Tapi dengung juga. Dengung juga. Sama bacanya qalilan dengan antum itu sama. Tapi beda hukum dia. Hukumnya beda. Mim mati bertemu dengan mim ya. Idgham mimi. Hah? Idgham mimi apa? Ya, idgham mim. Itu mimi. Atau idgham mislain. Ya. Mislain, idgham mimi, idgham ya dua itu ya. Namanya tadi. Nah, itulah pemahamannya tentang idgham. Hari ini siko itu dulu, cukup siko itu dulu dan diterapkan kalau kita mau diingat. Siko dulu ya. Idgham bi guna. Diterapkan kalau ini. Tidak apa-apa, sama-sama kawan ngaji ya. Nah, coba cari idgham bi guna yang mana itu. Nah, itu. Memang seperti itu memang. Kalau kita lagi proses belajar sama kawan-kawan tuh saling ini Pak ya, tes Pak ya. Tapi jangan ngotot-ngototan kayak bocor gitu. Ya. Lalu berhenti yang itu. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, ya sudah stop dulu sampai situ dulu gitu. Jangan ngotot-ngototan bocor. Siapa Pak Haji dari Pak Haji? Yang ini tadi. Ahdahu am takulun. Kalau berhenti lun nih lun. Kalau kita berhenti ahdahu am taqulun. Taqulun
lunnya itu masuk, nunnya itu masuk kalimat takulu itu. Iya. Ya. Yang kita baca tadi Bu, ayat 70. Iya. Ya, yang dibaca tadi. Ya. Falan yukhlifallahu ahdahu am taqulun. Nun ada n ujungnya. Iya. Karena nun di situ masuk kalimat taqulu ya. Kalau kita baca am taqulu, tidak lengkap berarti kalimatnya. Karena ya, kalau berarti lun kalau berarti ya. Ya. Itu Pak ya. Nah, kalau berhenti kita langsung dengan ala ini kan? Jangan Pak Haji berhenti dari langsung di ala Allah itu. Mesti palai samin. Boleh ngulang di am taqulu boleh. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Am takul. Ya. Oh, am takul. Itu apa namanya? Darurat ya. Darurat. Wakaf darurat itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang lebih afdal ya tadi falan yukhlifallah. Itu lebih afdal diulang dari situ. Mungkin itu dulu atau ada lagi yang ingin kita bahas? Cukup. Kita tutup dulu. Nah, kalau ada yang ingin didiskusikan di luar ini boleh, tetapi kita tutup dulu ngajinya. Nah, ngaji Al-Quran kita tutup dulu. Kalaupun ada yang ingin didiskusikan di luar ini setelah kita berdoa. Haji, mungkin kita pimpin doa, silakan Pak Haji. Apa Pak Haji dia pimpin doa, silakan Pak Haji. Abadi itulah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasi'na wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa lana zinata iman wa la tadana minna lilladzina amanu rabbana ghafur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Menambah kepada terima kepada pengajian kita Masjid Taklim Al-Mu'yah pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam pengajian kita sehari-hari dan dapat bermanfaat. Pada Pak Ustadz kami atas nama anggota Masjid Taklim banyak mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembawa acara di sana sini masih banyak kekurangan dan salah, untuk itu saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.